Assalamualaikum, ketemu dengan saya di channel Ayunda. Hari ini topik saya yaitu 8 hal yang perlu diingat. Jadi sebelum mengetahui apa saja itu teman, jangan lupa seperti biasa untuk like, subscribe, dan komen di channel ini. Teman, topik saya hari ini adalah mengenai 8 hal yang untuk diingat ya. Yang nomor 1 ialah masa lalu itu tidak bisa dirubah. Jadi di sini maksudnya teman ya, seperti saya dan juga teman-teman atau semua orang yang ada di dunia ini mesti punya masa lalu. Entah masa lalu itu menyenangkan atau masa lalu itu menyedihkan. Dan masa lalu itu pun meski menyenangkan atau menyedihkan itu kita tidak bisa merubahnya. Ya, karena itu masa lalu ya masa lalu. Kita hanya bisa mengingatnya. Dan kalau kita ada istilahnya masa lalu yang menyenangkan akan menjadi menjadi hal tersendiri ya. Dalam artian kita akan bisa sharing, bisa bercerita dengan orang-orang. Misalnya kita ketemu, oh ya dulu masa kecil saya itu pernah main ini, oh ya saya pernah seperti itu. Tapi ketika masa lalu itu menyedihkan, masa lalu seseorang itu menyedihkan, kadang tidak semua orang bisa berbagi. Ya, mungkin dia bisa menyimpan masa lalu itu dalam hati dan dalam pikirannya saja. Tapi di sini bahwa masa lalu itu memang tidak bisa dirubah. Lalu yang kedua, perjalanan hidup seseorang itu mesti berbeda. Perjalanan hidup saya, perjalanan hidup teman-teman itu mesti berbeda. Dan kita juga bisa melalui berbagai macam rintangan dan hambatan atau apapun itu. Dan ketika kita mendapatkan suatu masalah atau musibah gitu ya, kita berusaha untuk kita jalani meskipun sulit tapi kita tetap yakin bahwa kita beda. Jadi setiap perjalanan hidup itu mesti berbeda-beda dari semua orang. Lalu yang ketiga, terlalu berpikiran yang berlebihan itu akan membawa suatu kesedihan. Suatu misal ya teman, ketika kita ada suatu masalah, kadang setiap orang itu berbeda-beda. Kadang orang ketika dapat masalah itu mereka yakin ya, ada yang istilahnya mereka itu berpendirian teguh, yang mereka itu misalnya bismillah aku bisa melalui ini. Ada yang orangnya kuat, ada orang yang begitu terlalu difikirkan. Nah itu yang tidak bagus, karena ketika kita mendapatkan suatu masalah terus kita pikirkan, terus kita masukkan dalam hati, terus saja kita pikirkan, maksudnya kita berpikiran buruk, aku bisa enggak ya menyelesaikan, nanti bagaimana ya kalau ini, nanti bagaimana. Nah seperti itu nanti akan mengganggu kesehatan kita ya, mengganggu psikologi kita juga. Jadi ketika kita ada masalah, kita berusaha untuk tetap tawakal, tetap sabar, dan kita pasrahkan kepada Tuhan, karena setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Lalu yang keempat, kesenangan itu harus diciptakan dari kita sendiri ya. Jadi ketika kita ada suatu masalah, misalnya temannya ini ada rentetannya, kita harus berusaha untuk yakin bahwa kita bisa menyelesaikan, dan kita hibur dulu hati kita sendiri. Kita mulai hibur dulu hati kita, bismillah, bahwa yakin ya aku bisa menyelesaikan ini, dan tetap yakin bahwa yang diberikan masalah itu bukan hanya saya saja. Tetap kita berusaha untuk menyenangkan diri kita dulu, kita tenangkan diri kita dulu, kita tetap yakin bahwa kita mampu untuk melewatinya. Lalu yang kelima, kebaikan atau kita berbuat baik itu bisa bebas. Dalam artian bebas di sini teman ya, kadang kita berbuat baik ya, itu kadang kita identikan, istilahnya kita berbagi, kita identikan itu hanya dengan melalui uang, dengan melalui kekayaan, dengan melalui berbagi. Tidak seperti itu. Jadi ketika kita melakukan kebaikan itu bisa dengan ide kita, pemikiran kita, bisa juga dengan tenaga kita, dan juga bisa dengan senyuman ya. Lalu yang keenam, kamu akan gagal ya jika kamu itu gampang menyerah. Jadi ketika kita mau memulai sesuatu usaha, kita yakinkan dulu, bismillah, bahwa aku nanti akan sukses. Memang melalui proses ya, mesti ada lah batu kerikilnya, tapi kita harus punya keyakinan bahwa aku bisa, aku mampu ya, harus seperti itu. Jangan mudah menyerah. Lalu yang ketujuh, apa yang kamu perbuat pasti akan kembali kepada kamu lagi. Mungkin teman-teman juga percaya dengan adanya karma ya di sini. Apa yang kita tanam akan kita tuai, apa yang kita ucapkan ya pasti akan berbalik kepada kita. Jadi kita berusaha untuk
berbuat yang baik, insya Allah akan kembali lagi ke kita. Kita juga berucap atau berkata yang baik, karena kata pun, kita berucap pun itu juga suatu doa. Jadi kita berusaha untuk menjadi orang yang baik. Apapun yang kita lakukan, istilahnya harus harus baik ya, karena nanti apapun itu akan kembali kepada kita. Lalu yang terakhir, tersenyum adalah obat dari semua masalah. Jadi ketika kita dapat masalah, coba tenangkan hati, tenangkan pikiran. Kita yakin bahwa Tuhan memberikan suatu cobaan atau masalah itu pasti ada jalan keluarnya, dan kita juga bisa mengambil hikmah dari semua itu. Tetap tersenyum meskipun dalam hati itu menangis ya. Jadi itu saja teman ya, topik saya hari ini, semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu di lain waktu dengan topik-topik yang lain yang lebih bermanfaat dan lebih menarik. Sampai ketemu di lain kesempatan. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum.